ngobrol dengan Ibu, boleh? Boleh Bu, silakan duduk Bu. Ibu mau ngobrol tentang apa hari ini? Ini Bu, saya punya permasalahan mengenai pembelajaran daring yang saya hadapi di sekolah. Ada dua permasalahan saya Bu sebenarnya. Yang pertama itu mengenai pengumpulan buku tugas siswa. Jarang siswa itu mengumpulkan buku tugas. Terus yang kedua mengenai presensi siswa. Kadang mereka absen tapi kemudian menghilang. Seperti itu Bu. Ya. Sepertinya masalahnya Bu Putu itu terdengar sangat cukup serius ya. Sebelumnya saya ingin tahu ini Bu Putu kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Putu harapkan dari diskusi ini? Tujuannya itu agar siswa itu mengumpulkan buku tugasnya dengan sesuai jadwal dengan lancar, terus presensinya juga lancar, seperti itu Bu. Jadi supaya mendapatkan solusi ya, Iya. mendapatkan solusi agar siswa itu bagaimana caranya supaya siswa itu mau mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian pada saat presensi supaya siswanya tidak hilang kemana, seperti itu ya Bu Putu ya. Iya Bu. Selain mendapatkan solusi, adakah harapan lain yang Bu Putu harapkan dari diskusi ini? Harapannya itu agar proses pembelajaran daring yang saya lakukan di sini itu siswa itu benar-benar bisa mengikutinya, seperti itu Bu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengajar pada saat pembelajaran biasanya di kelas? Kalau untuk pembelajaran daring ini saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Selain itu WA Group Class. Kalau menggunakan aplikasi WA Group, bagaimana respon siswa kira-kira Bu? Kalau untuk di aplikasi WA Group biasanya kan ada nomor HP siswa itu tersebut. Kadang ada yang merespon, ada yang tidak. Seperti itu Bu. Kalau menggunakan WA ada yang merespon, ada yang tidak. Ya. Kemudian apakah semua siswa memiliki HP Bu? Kebetulan untuk gini Android yang siswa itu kebetulan tidak semua siswa, kadang ada Android orang tuanya. Berarti kira-kira berapa persen siswa memiliki HP kalau menurut pantauan Ibu? Kalau menurut saya sih sekitar 75%. 75%. Ya. Kemudian selain menggunakan aplikasi WhatsApp Group, Ibu menggunakan aplikasi Google Classroom. Apakah siswa semua mengumpulkan tugas Ibu? Kalau itu tidak semua mengumpulkan tugas mereka. Kira-kira Ibu Putu sudah pernah menelusuri apa penyebabnya kira-kira siswa tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? Yang pertama sih pas saya menginformasikan dia menggunakan Google Classroom untuk di kelas 5 ini, saya sudah memberikan info jika belum mengerti atau paham bisa menghubungi saya satu wali kelas untuk bertanya, seperti itu. Tapi tidak semua siswa juga yang mau bertanya kepada saya, hanya beberapa siswa yang bertanya, seperti itu. Apakah semua siswa sudah masuk dalam classroom tersebut? Kalau untuk siswa, saya cek semua sudah masuk. Semua sudah masuk Google Classroom. Dan pada saat pengumpulan tugas, apakah semua sudah pernah mengirimkan tugas? Kalau untuk pengumpulan tugas, tidak semua. Dari sekarang jumlahnya 36 siswa, bisa dihitung hanya 2, kadang 22, kadang 28 lah paling. Tetapi pernah dia mengumpul tugas? Iya, kalau dia pengumpulan tugasnya secara real, pengumpulan tugas di sekolah, dia buat, tapi di kelas tidak mengatur seperti itu. Kemudian pada saat presensi, siswa hanya mengabsen saja, kemudian setelah absensi, kemudian tidak tahu hilang kemana, seperti itu? Iya, seperti itu. Seperti. Apakah Ibu Putu sudah pernah mencoba membuat kesepakatan kelas di dalam kelas Ibu Putu? Kalau untuk membuat kesepakatan kelas, itu belum pernah saya lakukan sama siswa. Apakah Ibu Putu mau mencoba membuat kesepakatan
tujuannya kesepakatan kelas. Kalau di kelas saya sudah pernah dicoba itu dengan membuat kesepakatan kelas, itu siswa karena ikut dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas, jadi siswa itu merasa bertanggung jawab karena dia ikut terlibat dalam pembuatan kesepakatan kelas. Sedikit tidaknya ada perubahan jadinya dia. Konsekuensinya siswa sendiri yang menentukan dalam kesepakatan kelas. Mungkin Ibu Putu bisa mencoba itu mempraktekkan pembuatan kesepakatan kelas. Misalnya yang pertama hadir tepat waktu dalam pembelajaran daring, kemudian di sana diatur tentang pengumpulan tugas, dikumpul dengan tepat waktu, di sana juga diatur dalam kesepakatan kelas. Seperti itu. Tapi kalau untuk pembuatan kesepakatan kelas itu kadang mereka di awal memang ya saya sepakat, tapi ujung-ujungnya mereka tidak mengumpulkan tugas, berarti kan tidak konsisten jadinya mereka sebagai siswa. Mungkin coba Ibu telusuri mungkin dengan menelusuri apa penyebabnya dia tidak mengumpulkan tugas. Apakah mungkin karena metode pembelajarannya membosankan atau kendala jaringan mungkin, atau siswa itu tidak punya paket atau kuota. Apakah sudah pernah Ibu mencoba menelusuri tersebut? Kalau untuk mengenai metode pembelajaran, memang di Google Classroom saya biasanya tuh untuk materi itu link YouTube saya share di sana. Nah, terus baru saya suruh mereka untuk mencatat itu materinya secara singkat yang mereka tangkap. Itulah biasanya saya lakukan biasanya pada Google Classroom. Tapi kadang saya mendengar itu, Bu, kenapa harus nonton YouTube seperti itu? Kenapa tidak yang lain? Gitu. Jadi mungkin untuk menambah semangat motivasi siswa belajar, mungkin supaya lebih rajin, kira-kira mungkin metode pembelajarannya mungkin bisa diperbaiki. Seperti saya misalnya, dulu waktu saya mengajar banyak yang absen seperti itu, kemudian saya ubah metode pembelajarannya supaya lebih menarik, jadi siswa menjadi bersemangat dalam pembelajaran. Misalnya kita selipkan game dalam pembelajaran seperti itu, Bu, atau melakukan pikon sehingga siswa itu bisa bertatap muka dengan teman-temannya. Tapi kalau untuk pikon itu apakah dipilih orangnya atau bagaimana? Kan kebetulan siswa kelas 5 itu kan tidak semua yang mempunyai Android pribadi, orang tua yang bawa seperti itu. Mungkin Ibu bisa memberi solusi seperti ini, bagi yang tidak punya HP bisa bergabung dengan temannya. Bisa juga seperti itu, Bu, bergabung dengan temannya satu HP, dia pakai berdua, jadi bisa menyimak berdua. Kalau untuk pikon itu berarti bisa dilakukan seperti itu untuk rumahnya yang dekat. Ya. Kalau saya seperti itu solusinya di dalam kelas saya. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian Bu, terkait pembelajaran tadi, kira-kira solusi apa yang Ibu dapatkan dari diskusi yang Ibu lakukan dengan saya tadi? Saya mendapatkan solusi yang pertama itu saya mencoba nanti untuk membuat kesepakatan dengan siswa. Pertama dulu membuat kesepakatan kelas. Terus yang kedua, kemungkinan kalau sudah kesepakatan itu dilakukan dengan siswa, bisa jadi saya akan melakukan pikon nanti seperti yang Ibu lakukan. Melakukan pikon supaya siswa itu menjadi lebih bersemangat, ya, Bu, ya. Bisa melakukan tatap muka dengan teman-temannya, bisa melakukan bernyanyi dengan teman-temannya bersama-sama, jadi bisa melihat ekspresi dari teman-temannya tersebut, ya. Kemudian ada solusi yang lain yang Ibu dapatkan? Kalau untuk baru 2 solusi, kalau untuk pengumpulan buku tugas, kemungkinan nanti kedepannya saya ingin meminta izin dulu ya kepada kepala sekolah untuk berbicara secara langsung kepada siswa. Mungkin siswa itu akan diundang sedikit untuk berbicara dengan saya, apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak mengumpulkan tugas di kelas, apakah mereka tidak mengerti caranya atau bagaimana. Memang
pembelajaran daring ini memang sulit bagi mereka karena apalagi Google Classroom ya Bu ya. Google Classroom itu baru yang mereka ini. Dari dulu kan hanya menggunakan WA kelas. Baru pas di kelas 5 mereka baru mengenal Google Classroom. Itu mungkin yang ini mungkin menurut saya. Tapi kemungkinan saya itu sudah meminta izin kepada kepala sekolah. Memang pada saat awal dari pengenalan aplikasi pembelajaran itu mungkin memang sulit ya Bu ya, pengenalan aplikasi tersebut. Apalagi anak SD. Jadi kita bisa memberikan video tutorial kepada siswa, kemudian selain siswa juga sibuk, orang tua juga ikut sibuk jadinya Bu ya. Iya, kadang-kadang anak sendiri itu tidak dihiraukan jadinya karena terlalu sibuk orang tua. Ada yang sibuk orang tuanya, ada juga yang mau memperhatikan orang tuanya, ada yang seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira solusi yang akan Bu Putu lakukan beberapa hari ke depan agar motivasi anak untuk belajar itu bisa baik lagi? Kalau untuk solusinya itu yang dulu yang pertama dilakukan kesepakatan. Iya, membuat kesepakatan kelas. Terus yang kedua tuh mungkin saya akan mengatur waktunya untuk melakukan pikon dengan mereka agar mereka bisa bertatap muka dengan guru. Secara saya wali kelas yang baru bagi mereka tidak tahu. Biar terus tahu ya ajar gurunya. Terus mereka bisa bertatap muka dengan teman-temannya. Sudah berapa tahun pandemi ini berlangsung, jadinya mereka jarang ketemu teman. Pasti ada rasa kangen ya Bu. Iya, seperti itu Bu. Ada lagi kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan selain itu? Ya kemungkinan meminta izin itu kepada kepala sekolah. Meminta izin, kemudian melakukan diskusi dengan Teman sejawat. ya, dengan teman sejawat atau rekan guru. Nah, dari diskusi tadi, bisakah Bu Putu jelaskan kembali langkah-langkah apa sih yang akan Bu Putu lakukan Untuk ke depan pembelajaran dari ini? Iya. Nah, secara berdiskusi tadi dengan Bu Ari, saya yang pertama itu mungkin menghubungi siswa membuat kesepakatan kelas. Terus yang kedua, setelah kesepakatan itu berjalan, saya ingin ada tidak perubahan? tidak ada ya gitu dah, maksudnya itu perubahannya itu bagaimana seperti itu. Terus nanti kalau sudah mereka jalan kesepakatan ini, baru saya ingin melakukan pikon dengan mereka. Jadi langkah yang akan Ibu lakukan yang pertama di situ adalah membuat kesepakatan kelas dulu dengan siswa. Ya, Dari setelah berjalan membuat kesepakatan kelas, kita lihat dulu perubahannya, sudah ada tidak perubahan dengan siswa. Seperti itu ya Bu Putu. iya. Nah, luar biasa sekali Bu Putu ya. Jadi komitmen apa yang akan Ibu Putu lakukan untuk menjalankan semua komitmen itu? Komitmen yang saya lakukan yang Dengan merefleksi diri. ya dengan saya sendiri dulu sebagai Ya. wali kelas, refleksi diri dulu. Terus baru diri, dengan melihat pembelajaran yang kita lakukan, kira-kira apa kurangnya? ya seperti itu. Ya. Mungkin saya ada yang kurang menyampaikan pembelajaran mungkin di daring ini kepada siswa, makanya mereka tuh bosan terkadang gitu. Mungkin saya gitu dulu, refleksi diri dulu. Iya, saya pun juga begitu dulu. Kok begini ya muridnya, seperti itu jadinya. Jadi saya merefleksi diri. Apa yang kurang dari saya ini? Apakah saya yang kurang greget mengajarnya? Apa metode yang saya ajarkan itu kurang bagus atau bagaimana? Atau siswanya memang begitu? Setelah saya refleksi diri, ternyata ada yang kurang dari pembelajaran yang saya ajarkan. Seperti itu Bu. Dengan merefleksi diri, kita tahu apa kekurangan, kekuatan dan kelemahan kita dalam mengajar. Seperti itu. Selain itu, apa komitmen yang Ibu lakukan di sini? Kira-kira dukungan dari siapa saja yang Ibu Putu inginkan untuk melakukan komitmen yang akan Ibu lakukan? Dukungannya itu sebenarnya itu yang pertama itu dari diri sendiri dulu ya. Ya. Saya selaku wali kelas ya. Terus dukungannya dari siswa, apakah dia niat atau enggak untuk seperti ini pembelajaran daring, karena mereka juga sudah kelas tinggi, kelas 5.
orang tua siswa itu sendiri, Ya, teman, betul, guru, menjadi sejawat. orang tua. Kalau tanpa mereka mungkin pembelajaran ini tidak akan berjalan seperti itu. Sharing-sharing dengan teman sangat perlu di sini, Bu. Ya, betul sekali itu Bu Putu. Saya juga seperti itu. Kalau seumpamanya saya memiliki permasalahan pembelajaran, saya juga ingin sharing dengan teman-teman sejawat itu. Karena dengan melakukan sharing, kita bisa tahu, mendapatkan solusi dari teman. Siapa tahu nanti dengan kita lakukan diskusi, apapun yang kita dapat permasalahan itu bisa dipecahkan secara bersama-sama. Itu sangat penting sekali bagi saya. Ya, Bu. Seperti saya lakukan dengan Ibu sekarang. Saya mendapatkan solusi jadinya dengan berdiskusi dengan Ibu terkait pembelajaran yang saya alami sekarang ini. Jadi Ibu sekarang sudah mendapatkan solusinya. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Bersama-sama begitu. Jadi sebagai guru itu kita harus saling membantu. Jadi dengan kita bekerja sama, berkolaborasi dengan guru-guru itu, jadi kita bisa memajukan pendidikan secara bersama-sama sehingga mutu siswa itu menjadi bagus, sehingga mendapat lulusan yang bagus juga. Ya, Ya. benar itu. Terima kasih Bu diskusinya.